Doa di tengah penderitaan. Doa adalah sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Doa di tengah penderitaan adalah sarana komunikasi menerima anugerah Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Karena doa adalah mengsikap hati, aku gak bisa tanpa Tuhan. Tidak berdoa adalah mengsikap hati, aku bisa tanpa Tuhan. Itu sebabnya orang yang sering berdoa selalu mengecap banyak tangan Tuhan. Tapi kita yang gak pernah berdoa tidak akan pernah mengecap tangan Tuhan. Kita akan belajar dari pergumulan Yesus di tengah-tengah penderitaan di dalam Taman Getsemani. Kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasal 26 ayat 36-44. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya di suatu tempat bernama Getsemani. Getsemani artinya oil press, pemerasan minyak atau pergumulan yang berat. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, yaitu Yakobus dan Yohanes. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk 3 kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sebelum Yesus disalibkan, Alkitab menceritakan begitu transparan. Di Taman Getsemani, Yesus menghadapi tekanan yang begitu besar. Dia merasa takut, gentar, dan rasanya seperti mau mati. Sampai pembuluh darahnya pecah. Yang keluar keringat di tubuh Yesus bukan keringat dingin, tapi keringat darah. Disinilah Yesus berdoa, kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku. Cawan lambang daripada penderitaan dan kesengsaraan. Tetapi dia berkata kembali, bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu ya Bapa. Sampai 3 kali Yesus berdoa. Satu-satu doa Yesus yang tidak dijawab oleh Bapa di surga, yaitu di Taman Getsemani. Biasanya setiap doa Yesus instan dijawab. Setiap doa Yesus langsung terjadi. Hanya di Taman Getsemani doa Yesus yang tidak dijawab. Namun yang menarik, dia mengembalikan semuanya kepada kehendak dan rencana Bapa di surga. Kita belajar ada 3 pelajaran yang menarik dari doa Yesus di Taman Getsemani, atau 3 pelajaran dari doa di tengah-tengah penderitaan. Yang pertama, doa Yesus di tengah-tengah penderitaan adalah bukti ketaatan mutlak seorang hamba. Seorang hamba tidak punya kehendak pribadi kecuali melakukan kehendak Tuhannya. Yesus sedang membuktikan bahwa kehadirannya di muka bumi adalah sebagai wakil Allah yang menjadi sama dengan manusia, tetapi ia mengambil rupa seorang hamba. Sebagai hamba ia taat mutlak, walaupun ia tahu bahwa darahnya akan mengalir, tubuhnya akan dihancurkan. Tetapi dalam ketaatan mutlak seorang hamba, Yesus dapat berkata, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di dalam Alkitab ada begitu banyak nabi-nabi dan tokoh-tokoh Alkitab yang mengajarkan tentang doa, seperti doa Yabes, seperti doa Elia, seperti doa Musa, seperti doa Yeremia, seperti doa puasa Esther, seperti doa puasa Daniel, dan lain sebagainya. Tetapi saya mau memberitahukan bahwa doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani adalah doa orang dewasa, di mana Yesus tidak memaksakan kehendaknya, di mana Yesus tidak memaksakan keinginannya, tetapi menyerahkan semuanya kepada kedaulatan dan kehendak Bapa di surga. Jadi kita bisa melihat di sini doa orang dewasa tidak pernah ngotot agar kehendaknya yang terjadi, tetapi bisa menyerahkan pada kehendak dan kedaulatan Bapa di surga. Rencana Tuhan bukanlah rencana kita. Itu sebabnya sadarilah dalam Yeremia 29 ayat 11 bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Luar biasa.
Doa orang dewasa adalah doa yang tidak kecewa jika doanya tidak dijawab oleh Bapa di surga. Yesus tidak kecewa dengan doa yang tidak dikabulkan. Jika kita masih kecewa dengan doa kita yang tidak dijawab, membuktikan bahwa kita masih childish, kita masih kekanak-kanak. Kita belajar untuk bisa berdoa agar jangan memaksakan kehendak kita, dan seandainya doa kita nggak dijawab, kita pun masih bisa menjalankan kehidupan ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Jawaban doa dari Tuhan biasanya ada 3. Yang pertama, yes, langsung diberikan, instan dikabulkan, langsung dijawab. Yang kedua, jawaban dari Tuhan, tunggu, belum waktunya, ada proses. Nanti pasti waktu Tuhan yang terbaik yang akan disiapkan buat kita. Jadi bersabarlah. Jika Tuhan suruh kita sabar, bukan berarti Tuhan diam saja. Sama seperti ketika istri kita sedang masak, maka dalam keadaan lapar biasanya kita berkata bahwa mana makanannya, kok belum ada? Dan biasa istri akan berkata, sabar, sedang diolah, sedang dimasak. Nah, ketika istri berkata sedang dimasak, bukan berarti istri diam saja. Dia sedang membuatnya dan menyediakan buat kita tepat pada waktu. Sama halnya dengan Tuhan, ketika Tuhan berkata tunggu, berarti bukan Tuhan tinggal diam. Tuhan sedang membuat proses matang untuk jawaban itu disediakan buat kita yang mengasihi Dia. Yang ketiga, jawaban doa dari Tuhan yaitu tidak diberikan, agar kita menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan yang terbaik. Kehendak kita baik, tapi kehendak Tuhan yang terbaik. Di sini kita perlu belajar untuk mengatur ekspektasi kita. Sadarilah, Dia adalah Tuhan. Dia bukan budak kita yang mudah untuk disuruh-suruh. Kitalah hamba, Dialah Tuhan. Justru kitalah yang harus mengikuti maunya Tuhan. Jika doamu soal pasangan hidup belum dijawab, enjoy aja masa jomblo, di mana kita bisa menikmati untuk bergaul sama siapa saja, dan bertumbuhlah dalam karakter Tuhan. Berkualitaslah dalam karyamu. Nanti seperti Adam, begitu dia enjoy menikmati masa singleness dan kemudian memberikan nama-nama binatang dengan berbeda-beda, dia menunjukkan kualitasnya, dan akhirnya Tuhan memberikan Hawa yang terbaik bagi Adam. Jika doa soal keturunan belum dijawab oleh Tuhan, enjoy aja masa honeymoon Anda, enjoy. Jadi berkat buat banyak orang, seperti Abraham menunggu waktu Tuhan 25 tahun. Dia terus jadi berkat buat ponakannya, dia jadi berkat buat Melkisedek, dia jadi berkat buat yang lain. Justru kalau Anda punya anak, pasti Anda akan mencurahkan banyak waktu buat keluarga dan anak-anak. Mumpung Anda masih belum punya anak, nikmati dan kemudian jadi berkat buat lebih banyak orang. Berikutnya, jika sakitmu belum disembuhkan, tingkatkan aja persekutuan kita dengan Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal dan jadi berkat melalui perkataan. Saya percaya Tuhan pasti banyak mau bicara ketika kita dalam keadaan tenang, ketika kita di tempat tidur, ketika kita tidak sibuk. Justru suara Tuhan semakin tajam, sehingga ketika kita sembuh dari penyakit, kita bisa mengejar ketinggalan di masa lalu. Amazing dan luar biasa. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.